Nah, eee, nah kita harus seorang manajer dari suatu perusahaan teknologi, mereka harus bisa membayangkan bagaimana mekanik atau bagaimana suatu, sistem, dari perusahaan mereka itu, bekerja terkait dengan cost. Misalnya, mereka bisa tahu, oh ternyata kalau saya misalnya menambah satu mesin baru, maka output saya hasilkan akan double, tapi bahan baku akan menjadi double juga, lalu nanti, proses kita memerlukan labor yang lebih banyak dan sebagainya. Jadi ketika satu parameter yang kita ubah, kita tahu implikasi atau impact dari kebijakan itu arahnya kemana, dan sehingga kita tahu bahwa output di akhirnya seperti apa. Apakah kita akan menjadi lebih untung, apakah ternyata kita malah menjadi rugi. Jadi kalau misalnya di input kita bermain di cost of raw materials, labor cost of equipment, atau other capital goods-nya kita permainkan, kita simulasikan, lalu juga cost of services-nya, di financing cost-nya, lalu misalnya mesin juga kan ada pilihannya apakah kita buy atau kita lease, itu juga menjadi satu keputusan sehingga kita tahu struktur cost kita, oh ternyata kalau kita buy itu uang kita yang terikat dalam satu mesin menjadi sangat besar, tapi kalau misalnya kita lease, barang bukan milik kita, tapi kita bisa masih menghasilkan produksi dan keuntungannya mungkin kita bisa ketika ada satu trouble dengan masalah mesinnya, kita bisa dengan mudah memanggil dari pihak vendor untuk bisa memperbaiki dan dari pihak bank pun atau dari pihak leasing pun akan ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Lalu juga ketika kita sudah menghasilkan output, kita juga harus memberikan bagaimana sih storage-nya, bagaimana sih pola kita untuk mentransportasikan produk kita, dan bagaimana kita meretain earnings kita, apakah kita akan semuanya kita dari profit yang kita hasilkan akan kita tahan semua, atau kita bagikan sebagai dividen, dan kalaupun kita tahan, kita akan belanjakan kemana, itu menjadi hal yang sangat penting dalam satu pengelolaan cost. Dan ini juga akan terkait dengan berbagai departemen di organisasi, mulai dari R&D, procurement, product development, business development, engineering, operation maintenance, production plan, sales, marketing, distribution, warehousing, customer service, dan inilah yang menjadi harus ada satu orang, seorang manajer yang bisa melihat secara helikopter, secara keseluruhan, sehingga bisa memainkan, oh ketika saya tekan cost di sini, maka implikasinya adalah ke sini. Tapi ketika saya tekan di sini, yang implikasinya adalah ke sini. Kalau misalnya saya tambah di sini, oh ternyata ini jauh lebih efisien. Dan inilah yang harus menjadi eh, simulasi seperti inilah yang harus menjadi keahlian dari seorang manajer di suatu perusahaan teknologi. Contohnya, nah kita lihat, ketika kita mencoba mulai menganalisis cost suatu perusahaan, itu kita ada satu pendekatan yang kita sebut dengan activity based cost. Jadi kita coba pecah aktivitas dari setiap perusahaan tersebut, lalu kita tentukan aktivitas A itu dia inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, lalu kita tentukan cost-costnya masing-masing. Lalu masuk ke bagian B, inputnya apa, outputnya apa, prosesnya apa, kita bisa tentukan cost-costnya dan bagaimana mereka menghasilkan produknya mereka, dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan ini kita bisa bermain karena kita sudah mengerti mengenai mekanisasi bagaimana satu cost itu bisa mengimplikasi kepada cost yang lain atau mengimplikasi pada hasil produksi yang lain, kita bisa bermain-main, oh ini berarti misalnya kita daripada kita memproduksi barang kita sendiri, lebih baik outsource saja deh. Kita beli produk setengah jadi dari perusahaan A, sehingga kita tidak perlu lagi investasi mesin dan sebagainya, toh mereka memproduksi dengan harga dan kualitas yang memadai, kita bisa pakai produknya mereka untuk dalam assembly di produk kita. Itu yang mungkin terjadi di pabrik mobil, pabrik otomotif. Pabrik otomotif jarang mereka yang mau menginvestasikan dari hulu ke hilir itu memproduksi produknya mereka.
tapi biasanya mereka kita sebut dengan tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 adalah para OEM seperti ya merek-merek otomotif yang terkenal. Lalu tier 1-nya itu adalah perusahaan-perusahaan yang menyuplai produk-produk apa namanya, mulai dari engine-nya, mulai dari chassis-nya, tapi nanti engine juga nanti mereka bisa lihat ada yang memang di spesial di clutch-nya, atau ada yang spesial di transmission-nya, ada yang spesialisasi di brake-nya. Itu nanti dari brake juga nanti mungkin ada yang spesialis hanya di kanvas, ada yang spesialis nanti di tromolnya, ada yang spesialis nanti di kalipernya, atau mungkin spesialis di hidrolisnya. Nanti juga akan apa namanya, akan terus sampai ke bawah untuk diuraikan lebih lanjut lagi. Nah, hal seperti ini yang menjadi apa namanya, yang diperlukan dari kelihayan dari seorang manajer untuk bisa melihat mana sih input yang paling optimal sehingga saya bisa menghasilkan produksi yang juga optimal dan juga bisa menghasilkan output yang optimal. Sehingga pada akhirnya ya ujungnya adalah prinsip jual beli lagi. Buy low, sell high. Sehingga semurah mungkin mereka bisa membeli, tapi dia bisa memproduksi barang dengan memberikan value added yang sangat besar, dan bisa menjualkan dengan margin yang sangat besar. Dan itulah prinsip dari bagaimana kita bisa apa ya, quote unquote mempermainkan lah dari cost. Yang selanjutnya adalah ketika perusahaan, kita hanya membayangkan perusahaan itu adalah perusahaan A memproduksi barang B, perusahaan inputnya A lalu memproduksi menghasilkan B, dan ternyata tidak semudah itu. Tidak setiap perusahaan memiliki sistem produksi yang sesederhana itu. Tapi ada beberapa apa namanya, ketika perusahaan ini sudah cukup besar, mempunyai production line sangat kompleks, lalu juga mempunyai jumlah produksi yang sangat kompleks, dan juga tidak hanya satu single line of production, mungkin bisa jadi dia mempunyai, mungkin kalau di FMCG mungkin dikenalnya dengan SKU, mungkin mereka mempunyai ratusan atau ribuan bahkan SKU, kapan mereka memproduksi SKU 1, kapan produksi SKU 2, bahan bakunya dari mana, inventorinya berapa. Nah, ini yang harus kita bisa lihat dengan satu pendekatan yang kita sebut dengan value chain. Pendekatan value chain ini ya sebenarnya mudahnya adalah ada beberapa value, ada beberapa apa namanya, ada beberapa divisi atau chain yang memberikan nilai value lebih, tapi ada juga beberapa yang istilahnya di value-nya ini disebar di berbagai dipakai untuk bersama-sama. Contohnya adalah infrastruktur perusahaan itu dipakai untuk bersama-sama, kayak misalnya orang legal atau mungkin orang IT, sorry bukan orang ya, tapi bagian legal, bagian IT itu kan kita gunakan bareng sama-sama. Human resource kita juga gunakan bareng-bareng. Apapun produksinya, barangnya, legalnya dia lagi, IT-nya juga dia lagi. Terus misalnya human resource-nya juga dia lagi. Procurement-nya, teknologi development juga tidak mungkin ada satu apa namanya, production line punya divisi khusus untuk apa namanya, pengembangan produk itu sendiri. Tapi mungkin jadi bisa terjadi tapi tidak efisien. Misalnya kita ada yang memproduksi paracetamol, ada yang memproduksi ibuprofen, ada yang produksi apalagi ya, ada yang memproduksi antibiotik, ada yang produksi obat-obat yang lain, tapi tidak mungkin satu untuk antibiotik punya produk development sendiri. Untuk memproduksi paracetamol ada produk development-nya sendiri. Tapi pastinya mereka punya satu R&D yang menaungi seluruh perusahaan, dan ini dia istilahnya shared service, memberikan layanannya kepada setiap production line. Dan inilah yang harus kita bisa menggambarkan perusahaan ini secara keseluruhan. Nah, mungkin contohnya adalah ini di satu perusahaan oil and gas, kita kebayangnya oil and gas ya udah berarti kan dia tinggal mengambil minyak, apa namanya, merefinery di kilang minyak lalu menjualnya. Tapi ternyata tidak sederhana itu. Mulai dari upstream, lalu ada transportation and storage-nya, ada processing, lalu trading, lalu retailing. Di upstream juga ada yang exploration, production, lalu ada oil gas pipeline, shipping, storage, trucking, ada refining, ada chemicals, gas processing, udah gitu ada energy trading, wholesale-nya, distributor,
terus lalu juga ada di retailing-nya, apakah ke industrial, apa komersial, residential, dan ini menjadi sangat kompleks. Lalu setelah itu kan kita bisa pecahkan lagi misalnya exploration, apa saja sih kegiatannya. Lalu nanti dari tahapannya apa saja. Dari setiap tahapan ini apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya, dan apa cost-cost yang terlibat di dalamnya. Sehingga pada ujung-ujungnya kita bisa melihat, oh, oke, inilah mana yang ketika kita, ya seperti balon lah, ketika kita uh, tekan satu balon di ujung tertentu, ternyata menggelembung di sisi yang lain, itu yang harus kita pahami mekanisasi dari suatu apa namanya pembiaya cost dari suatu perusahaan harus kita bisa pahami di situnya.